Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Petilima. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai ijma. Ijma adalah salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi di bawah dalil-dalil nas, Al-Quran dan hadis. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Namun, ada komunitas umat Islam tidak mengakui dengan adanya ijma itu sendiri, yang mana mereka hanya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka berijtihad dengan sendirinya, itu pun tidak lepas dari dua teks itu sendiri, Al-Quran dan Hadis. Ijma muncul setelah Rasulullah wafat. Para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah Umar ibnu Khattab misalnya selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukum. Jika mereka telah sepakat pada satu hukum, maka ia menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang telah disepakati. Berdasarkan definisi di atas, dapatlah disebutkan syarat-syarat sebuah ijma itu bisa disahkan dan berlaku sebagai berikut. 1. Terjadinya kesepakatan. 2. Kesepakatan seluruh umat Islam. 3. Waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi. 4. Yang disepakati adalah perkara agama. Bila seluruh perkara terpenuhi, maka ia menjadi ijma yang tidak boleh diselisihi setelahnya dan menjadi landasan hukum dalam Islam. Adapun yang bertanya, haruskah ijma beriringan dengan dalil lain? Nah, dalam hal ini tidak ada perkara yang disepakati hukumnya dalam Islam, melainkan perkara tersebut mesti terdapat dalil wahyu yang menyebutkan secara tersirat maupun tersurat. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan kuat dari segi argumen. Sebab tak menentukan hukum adalah hak prerogatif khusus bagi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, perlu untuk dimaklumi bahwa tidak ada ijma yang bertentangan dengan dalil Al-Quran atau sunnah. Jika sekiranya didapatkan, maka kemungkinannya dalil tersebut tidak sahih, atau dalil tersebut salah difahami, atau dalil tersebut telah dihapus hukumnya, atau justru ijma tersebut sebenarnya cacat karena ada perselisihan yang tidak kita ketahui atau nukilannya tidak sahih. Berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati, ijma terbagi dua, yaitu 1. Ijma qat'i, yaitu yang berupa perkara maklum dan jamak, diketahui oleh seluruh kalangan dari umat Islam. Tidak ada yang mengetahui dalam kondisi wajar, dan tidak ada uzur untuk mengetahuinya, seperti ijma tentang wajibnya salat 5 waktu dan haramnya minuman keras. 2. Ijma zani, yaitu ijma yang tidaklah diketahui kecuali para ulama karena diperlakukan pencarian dan pembedahan terhadap teks kitab klasik dan ucapan-ucapan ulama dahulu. Adapun yang bertanya bagaimana mengetahui ijma pada suatu permasalahan. Ijma dapat diketahui dengan menyaksikan sendiri terjadinya ijma bila mana ijma tersebut terjadi pada zamannya. Adapun bila ijma tersebut telah berlalu masanya, maka dapat diketahui dengan dua cara, yaitu mencari teks nukilan dari para ulama yang menyatakan bahwa ijma terdapat dalam masalah ini dan ini atau yang semacam itu.
Kedua, melakukan penelitian dan pencarian sendiri guna menyimpulkan bahwa suatu masalah terdapat ijma ataukah perselisihan. Hal ini tentunya membutuhkan keahlian, kelengkapan referensi dan waktu yang tidak sedikit, dan tidak bisa dilakukan oleh segenap orang.